Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bibi Listiana Sari Putri. Saya akan mereview makalah kelompok 2 yang berjudul Pengertian Hukum Acara dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Yang pertama mengenai pengertian hukum acara ekonomi syariah dan sebab-sebab terjadinya sengketa ekonomi syariah. Secara umum, hukum acara ekonomi syariah merupakan bagian dari hukum acara perdata formil. Oleh karena itu, selain diatur secara khusus dan spesifik oleh Perma nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah, maka hukum acara yang berlaku dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga merujuk pada yang berlaku di peradilan kepada hukum acara perdata lainnya yang diatur menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebab terjadinya sengketa ekonomi syariah di antaranya adalah disebabkan oleh dua pihak, baik perorangan ataupun badan hukum, yang melakukan akad atau perjanjian dengan prinsip syariah yang salah satu melakukan prestasi dan atau melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan pihak lainnya merasa dirugikan. Yang kedua mengenai landasan hukum dan prinsip penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Adapun sumber hukum ekonomi syariah yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum material. Berikut ini sumber hukum yang dapat digunakan dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Yang pertama, sumber hukum formil atau hukum acara. Hukum acara yang berlaku di pengadilan agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah adalah hukum acara yang berlaku dan dipergunakan pada lingkungan peradilan umum. Ketentuan ini sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jungto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan sumber hukum formil yaitu HIR dan BW. Yang kedua, sumber hukum material. Sumber hukum material adalah sumber hukum dari mana asal hukum itu atau tempat materi hukum itu diambil. Dalam lingkungan peradilan agama, sumber-sumber hukum yang terpenting untuk dijadikan dasar adalah Al-Quran dan hadis, dan selainnya adalah undang-undang, fatwa DSN, akad perjanjian, fikih dan usul fikih, adat kebiasaan, KHES, jurisprudensi, dan doktrin ekonomi syariah. Yang terakhir yaitu sistem dan tujuan dari penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Yang pertama, bentuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah ada dua, yaitu melalui jalur litigasi, yaitu melalui pengadilan, dan yang kedua jalur non-litigasi atau di luar pengadilan. Penyelesaian secara litigasi dapat dilakukan dengan cara biasa atau beracara biasa dan juga dengan beracara sederhana. Sedangkan yang dilakukan secara non-litigasi dapat melalui musyawarah, mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan arbitrase. Yang kedua yaitu tujuan diadakannya penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yaitu agar setiap permasalahan yang muncul dalam kegiatan ekonomi syariah dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat sebagaimana mestinya, sehingga tidak menimbulkan persengketaan yang berujung pada ketidakadilan. Pada prinsipnya tujuannya adalah untuk menemukan solusi penyelesaian dari suatu masalah ekonomi yang terjadi antara satu pihak dengan pihak yang lainnya yang melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah dan asas ekonomi syariah, sehingga tercipta suatu keputusan yang memberikan keadilan hukum, kepastian hukum, dan manfaat hukum kedua pihak yang sedang bersengketa agar hidup dengan damai dan tenang tanpa ada sengketa apapun. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.